gitu. Hari ini kita ketemu dengan orang yang kayaknya super sibuk gitu, dan paling penting mah kayaknya si paling perawatan nih. Kalau misalnya ngelihat di jalan-jalan teh tiba-tiba ada tulisan Bandung Berkarisma, Bandung Berkarisma. Kayaknya mah kita harus ngobrol dengan orangnya langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, belum apa-apa udah duduk skena Pak. Pak harus jadian lagi Pak, duduk skena dulu Pak. Oke. Nah kayak gitu Pak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bandung Berkarisma teh apa nih Pak? Selain ada nama saya Haris, Oke. ya, jadi Bandung itu harus jadi kota yang karismatik. Karismatik, oke. Gitu. Kenapa dikatakan karismatik? Harus punya karakter. Kenapa harus punya karakter? Ya, Bandung ini kan kotanya kota kreatif. Ya. Ya, tunjukkan karakternya apa. Oke. Nah, gitu. Nah, berarti menurut Bapak untuk saat ini si karakter orang Bandungnya atau belum berkarisma gitu Pak? Bukan Bandung belum berkarisma. Sepertinya dengan nantinya saya menjadi, kalau Allah izinkan, menjadi pimpinan atau wali kota di kota Bandung, saya kepingin itu tadi, Bandung itu yang sekarang ini sudah memiliki semacam ikon kreatif, kreatifnya nanti ditonjolkan lagi, dikenal lagi, kemudian berkarakter dan berkarisma. Oke. Berarti nanti next goalnya Bapak kalau Bapak terpilih itu bakal menjadikan Bandung lebih berkarisma dan juga lebih berkarakter. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal berkarisma, visual aku tuh adalah soal bagaimana laki-laki untuk mendapatkan wanita nih Pak. Nah, mungkin ada tips and triknya dulu Pak buat aku nih gitu sebagai jomblo nih, biar menjadi laki-laki berkarisma yang disukai para wanita atau Pak. Pertama-tama saya ikut berduka ya. Berduka karena disebutnya sebagai jomblo. Emang jomblo Pak, Pak. Tapi nggak apa-apa. Begini, semua berawal dari kejombloan. Oke. Dari kejombloan itu atau dari kesendirian itu, kita harus mengeskalasi diri supaya tidak menjomblo lagi. Caranya dengan apa? Mengupgrade diri, memberikan motivasi kepada diri sendiri supaya diri ini tidak lagi menjomblo. Harus seperti apa? Oh, harus punya satu kemampuan yang bisa menunjukkan bahwa diri kita ini pantas gitu. Nah, kalau ketika diri ini udah pantas, maka energi yang lain tuh ikut tumbuh. Oke. Ketika energi itu tumbuh dan pasti produktif dan menghasilkan. Oke. Nah, di sana insya Allah ketemu jalan, tidak jomblo lagi. Oke, berarti harus lebih memantaskan diri lah ya. Iya, kuncinya adalah memantaskan diri dengan kemampuan yang ada. Oke. Berarti tips nih Pak buat aku nih, aku kemampuan fotografi sosial media gitu Pak. Nah, apa yang harus lebih dipantaskan lagi biar aku dapetin cewek nih Pak? Oh, ini kok acaranya mendapatkan cewek terus jadi? Kan sebelum mendapatkan hati masyarakat, kita harus meyakinkan satu wanita dulu kan. Oke, jadi gini, kan di usia milenial ya. Iya, Gen Z Pak. Oh ya, Gen Z ya, masih Gen Z. Iya. Oke. Di usia itu usia yang tumbuh kembang. Oke. Jadi jangan batasi pergaulan dalam segmen yang menurut saya untuk memperoleh informasi. Oke. Ya, banyak kan teman-teman, tapi harus milih. Jadi di mana kalian berada, di mana di situ tempatnya untuk mendapatkan kemajuan, mulailah di sana bergaul. Ya, kalau misalnya di dunia fotografer, di dalam satu event kan banyak yang orang datang ke sana menjadi objek ya. Nah, itu diberikan sebagai atau dapatkan sebagai informasi yang tidak hanya sebagai tugasnya sebagai fotografer. Misalnya, oh saya hari ini objek fotonya adalah mobil. Mobilnya mobil custom. Nah, orang yang punya mobil custom itu punya identik dengan detailing. Nah, kemudian dari detailing itu dari mobil itu diapakan sehingga sampai dengan mobil ini objek yang sempurna dijadikan objek untuk foto. Nah, nanti berkesinambungan tuh, oh orang ini hubungannya sama si ini, sama si, nah itu informasi namanya. Nah, dikembangkan aja terus, nanti bertumbuh dia. Gitu. Oke, menarik Pak.
eh, Bandung tuh punya banyak komunitas nih Pak, termasuk komunitas fotografi nih. Kalau misalnya nanti Bapak ketika terpilih menjadi wali kota Bandung, Bapak bakal ngapain nih buat komunitas fotografi, barista atau komunitas-komunitas Bandung yang lain gitu Pak? Jadi gampang kalau untuk itu ya, karena Bandung ini sudah ikon Oke. untuk Gen Z itu, yang juga di dalamnya adalah produktivitas anak muda yang kreativitasnya tinggi, sehingga mereka menghasilkan daripada kreativitas itu bisa dijadikan sebagai objeknya fotografer itu sendiri. Mulai dari macam ragamnya semua ada di kota Bandung, hanya saja ke depan orientasinya lebih jelas mengarah segmentednya yang mana. Jadi jangan gini loh, maksud saya jangan cepet-cepet berpuas diri kepada satu prosesi terhadap fotografer saja. Banyak yang sekarang ini tumbuh berkembang sukses dengan dunia fotografer saja, karena itu mengeskalasi diri dengan banyak bertemu dengan masyarakat luas. Kan fotografer ini kan hubungannya dengan masyarakat kan. Nah, gitu. Berarti si komunitas nanti teh Bapak bakal ngebuat apa nih Pak buat pengembangan si komunitas-komunitas di Kota Bandung ini? Ya, memaksimalkan aktivitas kreativitas. Misalkan aktivitas yang kreativitas anak muda. Kan tanpa kreativitas kan fotografer juga buat melakukan apa kan gitu ya. Ya, iya. Gitu. Ada yang bilang nih Pak, teman-teman bahwa Faisal Haris gitu. Nah, ini teh orang yang maaf nih Pak ya, belum cukup dikenal tapi tiba-tiba pede gitu untuk jadi wali kota Bandung gitu Pak. Nah Bapak sepede apa gitu Pak buat memimpin warga kota Bandung, dan seberapa siap migrainnya gitu Pak buat mikirin kota Bandung Pak? Gini, tadi belum cukup dikenal, kemudian pede. Saya balik, ya, orang harus pede dulu, ya, untuk cukup dikenal. Jangan pede dulu, jangan cukup dikenal dulu baru kepedean. Nah, itu yang susah. Jadi untuk mencapai satu percaya diri itu kan mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Nah, seperti apa kemampuan kita untuk menjadi bakal calon wali kota di Bandung. Nah, mungkin dalam 12 bulan yang lalu saya juga merupakan caleg ya yang berada di kota Bandung, juga di kota Cimahi, yang dalam waktu tersebut selama 12 bulan itu saya setiap hari menemui masyarakat kota Bandung dan Cimahi, dan di sana alhamdulillah sudah banyak juga warga masyarakat kota Bandung yang mengenal. Nah, hanya memang dalam kesempatan itu Gen Z tidak membuat semacam program seperti ini, sehingga masyarakat Gen Z ini atau adik-adik anak-anak Gen Z ini kurang mengenal. Nah, ini yang perlu juga saya tingkatkan, program-program seperti ini. Ya, syukur alhamdulillah pada masa pilkada saat ini adik-adik Gen Z ini punya program seperti yang sekarang ini. Oke. Berarti kan tadi Bapak udah belusukan nih Pak ke kota Bandung dan juga kota Cimahi kemarin. Berarti Bapak udah tahu nih Pak permasalahan di kota Bandung. Aku mau pengen minta 3 concern Bapak ketika nanti Bapak terpilih menjadi terpilih jadi wali kota Bandung Pak. 3 masalah yang jadi concernnya Pak. Terlalu sedikit ya kalau 3 masalah ya, karena Bandung ini masalahnya bukan hanya 3. Ya, jadi kota Bandung ini adalah ibu kotanya Jawa Barat. Yang saat ini kita lihat sebagaimana bagusnya kota Bandung, sebagaimana terkenal tersohornya kota Bandung, bahkan kalau dulu sampai di mancanegara dari Malaysia juga berkunjung ke sini untuk menikmati keindahan dan gemerlapnya kota Bandung dengan factory outletnya. Masih ingat ya mungkin ya. Nah, kemudian hiburan-hiburan lain, Bandung juga ada kota wisata seperti ya walaupun itu kabupaten ya, boleh dikatakan bagian daripada juga kota Bandung. Ada Lembang, ada Maribaya dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga Bandung terkenal dengan kulinernya, ya, orang Jakarta bahkan dari luar juga terbang ke Bandung untuk menikmati kulinernya. Jadi kalau hanya 3, Bandung itu bukan selesai dengan 3 masalah.
Bandung ini punya keragaman masalah. Karenanya jangan membentuk Bandung itu terkesan indah di bagian packing luarnya, kemudian dalamnya tidak diperbaiki. Oke. Nah, jadi secara menyeluruh saya tidak akan menjawab hanya 3, saya akan berbaik prioritas, berbaik perbuatan kepada lapisan dalamnya. Oke. Nah itu banyak tuh, nggak bisa kita tuntas di sini dalam 3 hal itu aja, karena menurut saya intuisi saya itu melakukan perbaikan bagi kota Bandung yang pada saat itu dibutuhkan terhadap kehadiran saya. Oke. Banyak kan tadi Bapak bilang sangat banyak banget nih Pak permasalahan Bandung. Aku pengen tahu aja Pak, menurut Bapak apa aja gitu Pak permasalahan di kota Bandung itu boleh disebutin nggak Pak? Ya, oke. Dan nanti cara Bapak ketika udah memimpin kota Bandung itu caranya itu bakal gimana gitu Pak untuk menyelesaikannya? Yang pertama, sebuah kota menjadi kota yang nyaman untuk dipakai tinggal atau livable gitu ya. Kota yang bisa menjadi sandaran bagi warganya. Kota yang membuat kenyamanan dan ketentraman hidup bagi warganya. Ya, itu. Nah, itu perlu didukung dengan apa? Perlunya lapangan pekerjaan. Ya, perlunya jaminan pendidikan. Kemudian yang tidak kalah penting tentang jaminan kesehatan. Itu satu paket itu ya. Sehingga untuk dikatakan Bandung itu ya mengarah ke sejahtera, hal itu harus dipenuhi. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Solusi Bapak gitu. Nah untuk memenuhi si kesenjangan dan living yang enak di Bandung itu gimana gitu? Ya, itu dari permasalahan sekarang teh kayak macet kan, transportasi lah. Ya kalau di teman-teman Gen Z kita selalu mempermasalahkan Bandung itu sekarang macet gitu Pak. Transportasi kayak angkot dan juga yang lain-lainnya teh nggak enakeun. Nah, nanti Bapak ketika memimpin kota Bandung ini dengan punya kebijakan ini tuh bakal kayak gimana gitu untuk mempermasalahkan? Oke, kebanyakan ini sekarang para calon pimpinan daerah atau calon wali kota teoritisnya mengatakan harus ini, harus ini, harus ini, macet gitu ya. Membenahinya cara begini, cara begini. Pertama adalah anggaran terhadap ya penyempurnaan fasilitas kendaraan umum atau transportasi publik harus ditingkatkan. Sehingga angkutan-angkutan atau transportasi publik itu nyaman untuk dikendarai. Ya, sehingga kalau saja itu nyaman, masyarakat Kota Bandung itu menggunakan transportasi publik. Sehingga kemacetan bisa dapat dikurangi, bukan dihilangkan. Sehingga kemacetan bisa dapat dikurangi. Kemudian integrasi antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum, diciptakan rules-nya yang tepat, benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Lalu juga tidak kalah penting mengenai infrastruktur jalan. Lagi-lagi memang itu diperlukan peningkatan tentang fasilitas atau pendanaan daripada penyempurnaan sarana jalan. Berarti nanti ketika Bapak menjabat, Bapak bakal nge-push anggaran buat memprioritaskan transportasi. Di antaranya selain yang tadi kenyamanan tinggal, yaitu tentang infrastruktur jalan beserta alat transportasinya. Berarti bakal lebih diperbaharui nih Pak ya, si alat-alat transportasi disempurnakan. Kalau permasalahan Kota Bandung teh tadi yang kayak gitu Pak, kalau permasalahan Gen Z ada data mental health Pak. Kita teh selalu overthinking dan juga banyak pressure nih Pak. Nah menurut Bapak untuk si masalah mental health ini teh nanti gitu wali kota Bandung teh bakal mikirin kayak gitunya juga nggak nih Pak? Caranya gimana gitu Pak? Bagus. Kalau seseorang sudah memiliki atau merasakan ada sesuatu yang dikatakan dalam kejiwaannya overthinking, berarti ada sesuatu yang dia harapkan untuk kemajuan atas dirinya. Ada tingkat stres tuh, tingkat stres yang positif ya. Bagaimana caranya saya terus harus mendapatkan tujuan daripada hidup itu sendiri. Nah, itu bagus. Nah, ambil nilai positifnya.
Dari overthinking itu dirilis, di breakdown. Oh, saya harus melakukan 1, 2, 3, 4. Positifnya yang mana? Oke. Nah, dari sana, dari rilis itu jalanin. Maka terpenuhi itu satu target untuk yang dikatakan overthinking itu sendiri. Overthinking ini kalau yang diambil positifnya akan menjadi motivasi. Tapi kalau diambil negatifnya akan menjadi depression. Ya. Nah, jangan ngambil yang depressionnya. Ambil yang manfaat positifnya untuk kemajuan. Oke. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa melihat sisi positif gitu Pak dari si overthinking ini teh. Beberapa gitu teman saya, bahkan saya juga gitu, ketika overthinking, duh orang teh jodohnya sahanya kan, kalau misalnya itu tuh bakal selalu ada gitu Pak, overthinking kayak gitu teh. Nah, cara pemerintah buat yuk kita ngelihat sisi positif dari overthinkingnya teh bakal kayak gimana gitu Pak? Apa Bapak menyediakan konseling untuk anak muda secara gratis atau gimana nih Pak? Atau buka klinik psikolog atau apa gitu? Kita jangan banyak teori ya. Oke. Jadi kalau saja konseling namun tidak ada pelaksanaan daripada konseling, juga begitu sampai di rumah anak muda itu atau Gen Z itu akan melongok lagi gitu ya. Nah, gunanya konseling itu adalah diwadahi setelahnya. Jadi kepala daerah ini, wali kota ini punya konsep. Punya konsep yang jelas. Setelah konseling ini mau dibawa kemana, programnya apa, diberikan apa, hasilnya apa, apresiasinya apa. Berarti gitu. Nanti Bapak bakal buat yang kayak gitu? Pasti. Siapa? Ditunggu tuh Pak. Buat anak-anak muda itu perlu banget Pak. Pasti. Ini Pak, kalau misalnya aku minta saran nih Pak, sebagai Gen Z nih, yang bagus itu adalah menjadi pengusaha muda atau jadi politisi muda nih Pak? Oke. Ini menarik. Mengerucutnya adalah pengusaha berpolitis. Kenapa tuh Pak? Gini, jangan dibalik. Politis yang pengusaha, jangan yang jangan. Gitu. Okay. Jadi berpolitiklah, menjadi politikuslah ketika anak muda yang saat ini sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi politikus ketika perjalanan hidupnya sudah sempurna. Artinya kesempurnaan itu dia dapat suka dukanya, perjuangannya, pahit manisnya. Artinya segala macam dinamika kehidupannya mereka sudah rasakan. Sehingga ketika nanti berkuasa menjadi politikus, kesemua itu tidak menjadi hal yang akan dia capai ke depan yang belum pernah dia rasakan. Nah, kalau yang ke depan yang belum dia pernah rasakan, kalau tidak kuat-kuat, itulah yang akan menjadi bencana. Ya. Tapi nih Pak, kan politiknya dienggak-enggak juga gitu Pak, sangat citranya itu sangat buruk nih Pak buat anak muda untuk Gen Z gitu. Apa sih politik, apa sih maaf itu ujung-ujungnya korupsi atau apa gitu. Nah, Bapak nanti ketika jadi wali kota Bandung, gimana cara Bapak ngerangkul masyarakat untuk percaya lagi kepada politik gitu Pak? Tadi sudah dijawab pertanyaan itu. Artinya para politikus itu atau kepala daerah itu, ini konteksnya kita kepala daerah ya, tidak banyak merangkul atau tidak turun kepada Gen Z itu sendiri. Jadi diambil suaranya, tidak diperhatikan masa depannya. Benar banget itu Pak. Kultur itu yang harus kita rubah. Kebiasaan itu yang harus buru-buru hari ini masyarakat atau anak-anak Gen Z berprogram lah. Sentuhlah para calon walinya, calon kepala daerahnya untuk melakukan komunikasi. Ya, seperti apa? Nah, kalau dikatakan tadi ada sentimen negatif terhadap kepala daerah yang selalu melakukan kesalahan sehingga berdampak kepada diantaranya Gen Z-nya juga. Nah, itu tadi pertanyaan yang pernah disampaikan di awal, berpolitik dulu atau jadi pengusaha dulu. Nah, saran saya jangan dulu jadi politikus, karena jadi politikus itu orang punya tujuan. Terakhir nih Pak, 2 tahun ketika 2 tahun nih Pak, ketika nanti Bapak sudah menjabat, Bapak ngomong ke diri Bapak sendiri, kalau misalnya nanti terpilih jadi wali kota Bandung, enggak Pak? 2 tahun setelah saya menjabat, saya harus mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu bukan kesempurnaan buat saya saat ini.
Maka di sisa waktu 3 tahun ke depan, saya harus belajar dari 2 tahun yang sudah saya lampaui untuk lebih menyempurnakan di 3 tahun ke depan. Sehingga 2 tahun itu menjadi pembelajaran buat saya. Mengkoreksi kerja-kerja saya, apa yang harusnya saya lakukan di waktu 2 tahun berikutnya. Karenanya, di waktu berikutnya saya harus lebih sempurna daripada 2 tahun yang lalu. Oke, siap Pak.